kembali lagi di channel Yuni Asri Pendidikan. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi supaya tidak ketinggalan setiap ada video baru. Terima kasih. Nah, kita masuk kepada proses pencernaan dalam tubuh manusia. Ketika makanan masuk ke dalam mulut, kemudian makanan tersebut diproses ke dalam kerongkongan. Saluran berbentuk tabung sepanjang 20 cm menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Pada kerongkongan ada gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas yang dilakukan oleh kerongkongan, mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Ketika makanan masuk ke dalam lambung, lambung ini adalah organ pencernaan yang paling elastis, berbentuk seperti kantong yang di dalamnya itu terdapat zat-zat asam. Terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi di dalamnya. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan seperti gambar di samping ini. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung mengaduk 3 enzim, pepsin, renin, asam klorida. Enzim pepsin mengandung protein atau pepton. Enzim renin, protein susu yang mengandung kasein. Asam klorida atau HCl mengasamkan makanan, membunuh kuman yang ada di makanan. Kemudian makanan akan dibawa ke usus halus, yang dimana usus halus itu terpanjang. Usus yang terpanjang di dalam tubuh kita yaitu 6-7 meter. Terdapat cairan khusus untuk penyempurnaan pencernaan makanan. Di dalam usus halus terdapat 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, usus penyerapan. Usus 12 jari atau duodenum sepanjang 25 cm dan mencernakan makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas yang dimana ada enzim amilase, zat tepung amilum yang berubah menjadi zat gula atau glukosa. Kemudian ada enzim tripsin atau pepton yang dirubah menjadi asam amino. Kemudian ada enzim lipase, lemak yang diubah menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu yang berasal dari hati kemudian disimpan di kantong empedu berfungsi untuk menghancurkan lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum yang diantaranya dari usus 12 jari dan usus penyerapan yang memiliki panjang 2,5 meter mencerna lebih lanjut makanan yang telah dicerna oleh usus 12 jari. Yang terakhir adalah usus penyerapan, tempat penyerapan sari-sari makanan. Seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah untuk menyerap sari makanan. Kemudian sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh tubuh. Jadi, makanan kembali lagi ke dalam tubuh kita ya. Habis itu, sisa makanan yang dicerna lanjut ke usus besar. Nah, masih berlanjut di usus besar, di mana di usus besar ini menyerap cairan vitamin dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Dan kemudian di dalam usus besar ada bakteri E. coli membantu proses pembusukan sisa makanan. Pembusukan sisa makanan akan berubah menjadi feses. Kemudian akan dikeluarkan melalui anus. Apa penyebab kita mulus ya? Nah, organ terakhir yang bernama rektum adalah yang bermuara dari usus besar, berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh oleh feses, maka syaraf akan mengirim respon ke otak yang akan menimbulkan rasa ingin buang air besar.
Anus adalah lubang bagian bawah pantat berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari dalam tubuh. Jadi, seperti itulah proses pencernaan dalam tubuh kita.